Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Bersama saya, Atin Anita Prihatini dari TK Melati, Kecamatan Cimarga. Dan saya TB Jana Mutakin dari SD Negeri 1 Margawangi. Dan saya Enda Stianingsih dari SMK Negeri 1 Gunung Kencana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Ya, nah sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai topik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada kunci, dan juga bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan berikutnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, protes kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu tanyakan pada coaching kali ini? Nah, mungkin kompetensi nanti yang akan saya tanyakan nanti dalam coaching kali ini yaitu bagaimana vision, kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan aktif dan menanyakan beberapa pertanyaan berbobot. Iya, oke. Selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya ingin kembangkan yang pertama adalah bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian bagaimana saya mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Oke, selanjutnya Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin kunci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Oh ya. Demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap sisi. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Cuman saya ada sedikit masalah. Ada yang bisa saya bantu, Bunda? Kalau buat ada waktu, boleh saya berbincang sebentar buatnya? Tentu saja boleh, karena kebetulan saya hari ini ada waktu kosong sehingga bisa mendengarkan apa yang nanti Bu Enda ceritakan. Ngomong-ngomong, nanti hasil apa nih yang akan kita dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya temukan di kelas. Mungkin setelah saya bercerita ke Ibu, saya dapat gambaran tentang apa saja yang akan saya lakukan nanti di kelas. Memangnya ada masalah apa ya, Bu? Jadi begini Bu Andin, dalam proses pembelajaran sejarah saya di kelas itu jam terakhir. Jadi ada sebagian anak-anak yang terlihat malas gitu ya, kurang bersemangat gitu dalam proses pembelajaran di jam terakhir itu. Baik, tadi kan Bu Enda bilang kan ada murid yang memang kurang bersemangat ya dalam kegiatan pembelajaran khususnya di jam terakhir. Nah, apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Sudah Bu, kebetulan saya menanyakan kepada anak yang saya terlihat malas itu ya Bu ya, dan ternyata mereka sudah kelelahan karena
jam pelajaran terakhir itu di jam 2. Mereka sudah lelah dan memakai alasan. Oke, kalau begitu menurut Bu Endah nih, kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang memang Bu Endah harapkan dari kelas? Saya sih inginnya mereka menerima pembelajaran saya dengan senang, itu seperti jam pelajaran yang pertama gitu. Jadi kondisi kelas yang aktif gitu, anak-anak yang masih bersemangat walaupun ada di jam terakhir. Oke, kalau begitu nih Bu Endah, apa yang bisa Bu Endah lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Mungkin saya akan melakukan beberapa model pembelajaran kayaknya ya. Nah, bisa jadi tuh Bu, berarti nih kira-kira nanti metode apa sih yang akan Bu Endah lakukan di kelas tersebut, terutama di pas jam terakhir gitu ya? Mungkin selain model pembelajaran saya akan menyelipkan ice breaking mungkin ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Nah itu ide yang luar biasa tuh Bu Endah tuh. Nah kira-kira nih kapan Ibu akan mulai melakukannya? Secepatnya minggu depan mungkin pas pembelajaran berlangsung di kelas itu. Oke, terus siapa nanti kira-kira yang akan membantu Bu Endah dalam merencanakan kegiatan tersebut? Mungkin saya konsultasi dengan rekan sejawat atau mungkin sharing dengan teman di MGMP kali ya Bu ya. Oke, nah kemudian Bu Endah, kalau begitu nanti komitmen Bu Endah itu seperti apa sih yang nanti akan Bu Endah lakukan agar berjalan dengan baik rencana tersebut? Mungkin saya akan menyiapkan LPP pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang saya akan berikan yaitu PJBL, terus mencari ice breaking yang cocok di akhir jam pembelajaran. Baiklah Bu Endah, sip. Nah semangat selalu ya Bu Endah ya. Semoga rencana Bu Endah dapat berjalan dengan baik, kemudian dengan lancar dan berhasil ya Bu Endah. Nah sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah Bu Endah berbicara dan berbincang pada hari ini? Alhamdulillah saya merasa lega dan saya bisa menemukan solusi atas apa permasalahan yang saya temukan. Baiklah, syukurlah kalau begitu ya Bu Endah. Saya senang hati bisa mendengarkan apa yang sudah Bu Endah ceritakan. Apakah ada hal lain yang perlu Bu Endah sampaikan? Sepertinya sudah cukup ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk berbincang dengan saya, mendengarkan permasalahan saya dan sampai saya menemukan solusi untuk permasalahan saya. Baik, sama-sama Bu Endah. Semoga kita dapat terus berbagi ya Bu Endah ya. Nah sekarang bagaimana nih perasaan Bu Endah setelah Bu Endah menceritakan permasalahan tersebut? Alhamdulillah saya merasa lega dan terima kasih ya Bu atas waktunya saya jadi menemukan masalah yang saya hadapi di kelas. Syukurlah kalau begitu ya Bu Endah ya. Saya senang mendengarkan cerita Bu Endah. Semoga kita ke depannya bisa terus berbagi ya Bu Endah ya. Ya Bu Andi, sama-sama. Saya permisi dulu ya Bu ya. Baik Bu Endah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, saya sebagai observer tadi pada saat proses coaching Bu Atin dengan Bunda sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan Bu Atin sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan pada Bunda sehingga Bunda bisa menemukan solusi pada permasalahannya dan juga kucing tadi sudah disesuaikan dengan prinsip kucing. Nah, pertanyaan dari saya Bu ya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan. Jadi di kucing ini saya sudah melakukannya dengan alur kita, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab. Nah sehingga alur tersebut bisa menggali kucing untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya gitu Pak. Oh iya.
Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brenda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Sehat ya. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan nanti mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Nah, pertama-tama saya akan diskusikan tentang nilai kita hari ini ya. Pada coaching hari ini, nanti coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach ya. Nah, nanti jangan lupa Bu, disesuaikan juga dengan prinsip coach, di antaranya yaitu pembukaan, kemudian tes kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang nanti akan Ibu tanyakan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya tanyakan pada coaching kali ini yaitu tentang satu passion, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang nanti akan Ibu kembangkan secara spesifik ya yang ingin nanti Ibu observasi? Mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik itu bagian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Nah, indikator bagaimana yang nanti diinginkan lah oleh Ibu ya selalu coach gitu dalam proses coaching kita hari ini. Saya ingin nanti coach itu mengungkapkan permasalahannya dan dapat menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk menemukan permasalahan. Oh iya Bu, mungkin demikian dulu beberapa pertanyaan pra-observasi kita kali ini, dan silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak Jena, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah kondisi saya hari ini sehat walafiat. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak Jena? Jika punya waktu luang, apakah kita bisa berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Pak Jena, kebetulan hari ini saya ada waktu yang kosong. Jika memang ada yang ingin Pak Jena sampaikan, boleh silahkan. Ngomong-ngomong, apa yang ingin diharapkan dari pembicaraan kali ini dari Pak Jena kepada saya? Begini Bu, saya ingin menemukan solusinya. Mungkin setelah saya menceritakan kepada Ibu, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Kalau boleh saya tahu, memang ada masalah apa Pak Jena? Jadi begini Bu, ada beberapa orang tua murid di kelas saya, di mana pada saat anak melakukan kegiatan berenang, ada beberapa orang tua yang melarang anaknya untuk melakukan kegiatan tersebut. Padahal semua anak itu sangat antusias dan asik di kegiatan tersebut. Itu yang membuat saya merasa sedikit kecewa Bu. Baiklah, tadi Pak Jena bilang ada beberapa orang tua yang tidak setuju ya dengan kegiatan yang akan Pak Jena lakukan. Apakah Pak Jena sudah mencari tahu alasannya apa? Oh sudah Bu, saya menanyakan langsung kepada orang tua tersebut. Ternyata mereka itu waktu berenang takutnya pertama takut masuk angin, kedua batuk, ketiga pilek, dan keempatnya
takut terjadi apa-apa di luar kendali kita, Ibu. Kalau begitu, menurut Pak Jenal, kira-kira kondisi ideal apa yang ingin Pak Jenal harapkan? Saya mengharapkan orang tua yang selalu mendukung guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Kalau begitu, apa yang Pak Jenal akan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin dengan melakukan pendekatan terhadap orang tua, ya Bu. Setuju, sangat setuju dengan apa yang Pak Jenal lakukan. Baiklah, kira-kira metode apa yang akan Pak Jenal lakukan? Metodenya mungkin dengan melakukan komunikasi terbuka melalui kegiatan diskusi, edukasi orang tua, melalui kegiatan parenting, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah dengan mengadakan kegiatan kelas online. Wow, luar biasa ya, itu ide yang bagus Pak Jenal. Kira-kira kapan Pak Jenal akan melakukannya? Insya Allah secepatnya, Bu. Karena agar anak segera mendapatkan hak belajar sambil bermain, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan bagi anak saya dan saya sebagai pendidik, Bu. Baiklah, nah sekarang kira-kira siapa saja yang akan membantu Pak Jenal untuk melakukan rencana Pak Jenal ini? Saya akan konsultasi dengan kepala sekolah saya, Bu, dan berkolaborasi dengan komite sekolah dan rekan saya di sekolah. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan Pak Jenal lakukan? Saya akan terus melakukan komunikasi terbuka dengan semua orang tua murid di kelas saya, membuat perencanaan program kegiatan yang akan membantu anak melakukan kegiatan yang nyaman dan menyenangkan untuk anak, Bu. Baiklah Pak Jenal, semangat ya, dan semoga langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Jenal berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya sekarang lega, Bu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini. Syukurlah kalau begitu. Baiklah ya Pak Jenal, apa ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, karena sudah meluangkan waktu Ibu untuk dapat berbincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Izin saya melakukan kegiatan lain, Bu. Silahkan Pak Jenal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan Bu Enda sudah melakukan coaching ya dengan Pak Jenal. Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, sebelum penutupan, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, di mana saya menanyakan tujuan dari perbincangan, mengidentifikasi masalah coaching, menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut tadi bisa menggali coaching untuk mengungkapkan permasalahannya dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Nah, baik Bu. Saya sebagai observer tadi pada saat proses coaching, Bu Enda dan Pak Jenal sudah berjalan dengan baik dan juga sudah melakukan proses alurnya ya sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Pak Jenal gitu kan. Dan ini Pak Jenal pun bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah disesuaikan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan?
Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses coaching melalui alur cerita, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan sehingga coach dapat lebih terbuka lagi mengungkapkan permasalahannya dan secara tidak sadar dia memberikan solusinya sendiri terhadap masalah tersebut. Itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Enda. Sama-sama Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Pak Jenal, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nantinya ya sama Bapak. Pertama, kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Penilaian hari ini akan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti, dan juga bagaimana coach nanti merespon pertanyaan dan menanggapi pertanyaan dari coachnya ya. Terus jangan lupa ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu yang pertama kemitraan, terus yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Jenal adalah kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu pertama tentang passion, kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana nih dari ketiga itu yang ingin Pak Jenal kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian yang pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Pak Jenal dalam proses coaching kali ini? Yang diinginkan saya itu pertama coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahannya tersebut. Kalau begitu demikian dulu ya Pak Jenal praobservasi kali ini. Silakan Pak Jenal melakukan coaching kepada coachingnya. Terima kasih ya Pak Jenal. Assalamualaikum Mbak Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jenal. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat walafiat. Namun ada sedikit problem nih Pak Jenal. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika memang Pak Jenal ada waktu luang, boleh kita berbincang sebentar Pak Jenal. Tentu saja boleh. Kebetulan hari ini saya ada waktu. Jika memang ada yang bisa ceritakan, silakan Bu, dengan senang hati saya terima. Jadi saya ingin ini loh Pak Jenal. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Siapa tahu ketika nanti kita selesai berbincang, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Memang ada masalah apa Bu? Jadi gini loh Pak Jenal, orang tua di kelas saya khususnya ada beberapa memang orang tua yang keberatan ketika anaknya melakukan kegiatan bermain di sentra bahan alam. Karena memang di sentra bahan alam tersebut kan menggunakan pasir dan air gitu loh Pak Jenal. Oh, baik tadi Ibu bilang ada beberapa orang tua yang melarang anaknya mengikuti kegiatan di sentra bahan alam. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini? Sudah, saya tanyakan langsung kepada orang tua murid tersebut. Memang setelah saya tanyakan,
ada beberapa orang tua yang memang keberatan karena anaknya ketika melakukan kegiatan keterampilan alam tersebut khawatir kotor gitu kan, terus kemudian basah gitu, dan khawatir masuk air juga gitu loh. Kalau begitu menurut Bu Atin, kira-kira seperti apa ideal yang Ibu Atin harapkan? Saya mengharapkan orang tua yang selalu mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, di mana agar tujuan pembelajaran itu kan dapat berkembang secara optimal gitu Pak Jena. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin salah satunya dengan melakukan pendekatan ya kepada orang tua. Oke, setuju Bu, setuju. Baiklah, kira-kira adakah metode yang akan Ibu lakukan terhadap orang tua? Mungkin dengan cara melakukan komunikasi terbuka dengan orang tua murid melalui diskusi, kemudian melakukan kegiatan parenting dan kelas orang tua. Wow, luar biasa. Bagus, bagus. Kira-kira kapan nih mulai dilakukannya? Harus secepatnya Pak, karena memang kan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oh, baiklah. Kira-kira siapa nanti yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya akan berdiskusi, berkomunikasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi juga dengan rekan sejawat dan komite sekolah. Kemudian Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana berjalan dengan baik? Saya akan terus melakukan komunikasi terbuka dengan semua orang tua murid dan membuat perencanaan program membuat perencanaan program kegiatan yang nanti akan membantu kegiatan yang mana kegiatan tersebut aman dan nyaman untuk anak. Baiklah Bu Atin, semangat selalu. Semoga rencana Bu Atin yang tadi sudah disampaikan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah perasaan saya hari ini lega ya Pak Jena. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Syukurlah kalau begitu. Udah ya Bu, apakah ada hal lain yang perlu Ibu sampaikan? Saya rasa cukup ya Pak Jena. Terima kasih banyak atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita dapat terus berbagi ya Bu. Baik, terima kasih loh Pak Jena. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Jena. Waalaikumsalam. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Atin. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih pasca observasi ini kepada Pak Jena. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah dilakukan Pak Jena tadi? Indikator yang sudah saya capai diantaranya yaitu lakukan coaching dengan alur tirta Bu. Terus menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Jena, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching yang dilakukan oleh Pak Jena terhadap Bu Atin tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Jena sudah berusaha menggali permasalahan dari coach tadi ya, sehingga dia memberikan solusinya kepada Pak Jena juga dengan beberapa pertanyaan yang berbobot yang Pak Jena kemukakan kepada Bu Atin tadi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Jena berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan
yaitu saya akan melakukan dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat melakukan kucing lebih baik dan dengan semangat. Oh begitu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya Pak ya proses kucing ini. Pak Jena, demikian observasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.